يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, insyaallah kita sambung pengajian kitab kita, kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus. Kalau kita artikan bebas, kitab ini artinya nasihat-nasihat Imam Ibn Athaillah tentang pendidikan dan perbaikan jiwa lah. Ya. Qala radhiyallahu man arada al-jam'a 'ala Allah fa 'alaihi bil qiyami bi awamirillah. Ada itu di kitab itu? Ada tak? Man arada al-jam'a tak ada. Jadi berarti ada yang kurang itu. Man arada al-jam'a 'ala Allah فعليه بالقيام بأوامر الله إذا اطلعت على زوجتك بخيانة فإنك تغضب عليها فكذلك نفسك قد خانتك في عمرك وأجمع العقلاء على أن الزوجة إذا خانت لا يأويها زوجها بل يطلقها فطلق نفسك. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aktsaru ma yadkhulu an-nasul jannata faqala alaihi salatu wassalam taqwallahi wa husnul khuluq faqila ma aktsaru ma yadkhulu an-nas an-nara faqala alaihi salatu wassalam al-ajwafan al-fam wal faraj. Di ente ada itu pul, man arada itu pul. Mula pada atas. Ini bicara tentang apa? Jamaknya kepada Allah. Barang siapa yang ingin jamak kepada Allah, maka dia mesti melaksanakan perintah Allah. Ya, fa'alaihi bil qiyami bi awamirillah. Maka dia mesti melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan jika engkau melihat istrimu berkhianat, maka kamu akan marah kepadanya. Begitu juga nafsumu telah berkhianat kepadamu seumur hidupmu. Dan orang-orang yang berakal telah bersepakat bahwa istri jika berkhianat maka tidak dilindungi oleh suaminya, bahkan ditalaknya. Ya. Maka talaklah nafsumu. Rasulullah SAW ditanya kebanyakan apa yang membuat orang masuk surga. Ya, artinya yang terbanyak masuk surga itu ya apa yang membuat orang masuk surga itu, kebanyakannya itu karena apa? Kata Nabi, takwa kepada Allah dan berakhlak baik. Ya. Maka ditanya terus apa yang paling banyak sesuatu yang memasukkan orang ke neraka. Nabi bersabda, al-ajwafan, dua mulut, dua lubang, ya, mulut dan farj. Itu yang banyak. Maka nafsu di sini diumpamakan secara kelamin, ya, itu perempuannya. Maka nafsu itu juga kalau kembali domirnya domir hak, itu domir perempuan. Ya. Dan nafsu itu memang didirikan untuk berkhianat atau bersyarikat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab akidah
Imam Ruslan itu kulluka syirkun, yani, kulluka itu kan kesempurnaan manusia ya, tubuhnya, wujudnya, sifatnya, fiilnya. Maka orang yang ingin berhimpun syuhud kepada Allah, maka dia mesti melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, faghsil qalbaka bin nadami ala ma fataka min Allah azza wa jalla, ghalatu wallahi fin nawah ala zawjatin aw zawjin aw walad, bal kana haqquhum an yuqimun nawaih ala fuqdanihim taqwallahi min qulubihim. Maka basuhlah hatimu dengan menyesali ke atas apa yang telah luput, ya, yang telah luput darimu itu, yang telah luput, yang telah kamu luput gitu ya, minallahi, dari Allah. Mereka salahlah mereka demi Allah, salahlah mereka demi Allah dalam nawah, ya, tentang orang-orang yang nawah. Nawah ini orang-orang yang menangisi kematiannya. Nawah ini menangisi kematian. Naih, niyah, ya, menangisi kematian atas istrinya, atas suaminya atau anaknya. Salah. Nawah itu udah istilah. Ketika ada yang mati, wah nangis. Ya bukan nangis-nangis saja sedih, tapi memang nawah ini kalau di Arab itu supaya menunjukkan bahwa yang mati ini mulia, ya, banyak orang yang suka, orang baik gitu. Dia mengupah orang untuk nangis. Maka itu zaman jahiliyah kan adatnya. Sampai sekarang adat itu masih ada. Ya. Oh, Cina gitu. Di adat Arab begitu juga. Jadi diupah, disuruh menangis nanti. Jadi seolah-olah banyak yang menderita lah, banyak yang duka lah. Ya. Anaknya ketawa-ketawa berebut warisan. Nah, sementara dia bayar orang suruh menangis. Itu maka diharamkan kan dalam Islam. Menangis itu menangis yang seperti itu. Menangis yang sampai pukul-pukul muka, robek-robek. Ya. Menunjukkan tidak ada iman, tidak ada akidah. Itu. Nah, maka orang yang menangis karena kematian suaminya, istrinya atau anaknya salah. Sepatutnya mereka yuqimu an-nawaih, melakukan tangisan-tangisan itu terhadap hilangnya mereka akan takwa Allah di dalam hatinya. Mestinya menangis sedih itu ketika kita belum mempunyai takwa. Itu yang perlu kita sesali itu, karena itu yang kita luput, tidak dapat dari Allah tuh. Itulah yang disuruh cuci hati kita. Penyesalan itu hanya kepada sesuatu yang luput daripada Allah. Adapun luput istri, luput anak, ya, luput suami, ya nangislah, ya, sekejap aja. Nah, lepas itu cari lain. Nah. Ya lepas itu ya sudah hilang itu. Tabiatnya begitu, bukan tak disuruh pun memang begitu tabiatnya. Ya. Tapi ketika kehilangan, ya, keluputan apa yang kita dari Allah itu, ya itu seperti takwa, ya, kita belum Allah bagi akhlak, ya, maka itu sepatutnya kita terus menyesal. Taqahqaha bid-dhahk ka'annaka qad jawazta sirat wa asaratin niran. Ya, kamu terkekeh-kekeh tertawa. Seolah-olah kamu sudah melepasi, ya, titian siratal mustaqim, ya, dan berbagai macam asaratin niran. Ya. Gangguan-gangguan api neraka. Ujian-ujian, ya, di api neraka.
idza lam yakun bainaka wa bainallahi ta'ala wara'un yuhjizuka an ma'asillahi idza khalauta wa illa fada'it turaba ala ra'sik. Jika antara kamu dan Allah tidak ada wara' yang menghalangimu dari maksiat kepada Allah ketika kamu bersendiri, fada'it turaba ala ra'sik. Kalau tidak ada wara, maka letakkanlah debu di atas kepalamu. Artinya sesali maksudnya. Sama, badai turab itu kinayah daripada nadam. Orang Arab kalau menyesal itu mesti dia ambil debu, dia lempar ke mukanya. Itu isyarat bahasa menyesal. Maka para nuwah juga begitu juga, ketika ada yang mati maka dia, karena di sana kan padang pasir, terus dia duduk sambil mukul-mukul badannya, terus ambil debu letak di atas kepala, artinya sangat menyesali gitu. Jadi dua paragraf ini bicara tentang penyesalan terhadap apa yang luput dari Allah, yaitu takwa di hati kita atau berakhlak. Yang kedua adalah sifat wara, yang yahjujuka, yamna'uka, yasturuka an ma'asillah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yakun lahu wara yahjuzuhu an ma'asillahi idza khala lam ya'ba illahu bi syai'in min ilmih. Barang siapa yang tidak memiliki wara yang menghalangi dia dari maksiat kepada Allah ketika ia bersendiri, maka Allah tidak akan sedikit pun tidak akan memperdulikan dia di dalam ilmunya. Dalam ilmu Allah sama sekali dia tidak diambil perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada sifat wara yang menghalangi dia itu. Wara itu kan satu wazi'id dini gitu, al-wa'yud dini, punya kesedaran, kepekaan, itu wara. Wara ini tidak muncul kecuali daripada mahabbah. Imam Hasan al-Banna itu pernah berkata, dia adalah seorang Sazili, kata beliau, kami dipahami oleh madrasah Saziliyah itu bahwa yang pertama sekali kita bangun dalam diri kita adalah paham, katanya. Paham yang benar terhadap agama ini, paham yang benar terhadap akidah. Karena paham itu bukan sekedar hafal, bukan sekedar berilmu bukan, tapi paham itu lebih luas. Bahkan paham itu makna dari hakikat ilmu. Maka dalam doa-doa orang sufi itu ada tambahan, ya Rabbi zidni ilman wa fahman, katanya. Maka itu sebab ada ayat yang diambil itu fafahimna Sulaiman itu. Karena paham itu adalah pengetahuan terhadap sesuatu sehingga hakikatnya. Maka jika paham betul, maka akan menumbuhkan, jika pahamnya sahih. Paham sahih ini ketika belajar perlu hatinya bersih, makanannya bersih, untuk
menumbuhkan paham yang betul. Dan paham ini baru didapatkan setelah dia belajar dan beramal. Gitu. Atau dia ketika belajarnya pun, maka orang dulu adab itu didahulukan daripada ilmu itu, karena agar ketika dia belajar ilmu itu dapat paham itu. Nah, paham inilah yang akan menumbuhkan keyakinan yang kuat. Karena jika paham benar, jika pahamnya sahih, maka apa yang dia pahami itu ada hakikatnya. Kalau pahamnya salah kan tidak ada hakikatnya. Nah, keyakinan itu tumbuh jika apa yang diyakininya dari paham yang benar itu ada, berarti benar, kuat imannya. Kita bersandar, di sandarannya ada, tak akan jatuh. Tapi kalau dia bersandar, ada pun lemah, dia akan jatuh. Gitu. Kan kepercayaan itu adalah sandarannya. Maka Allah disebut ya sanadi, ya sayyidi, ya. Gitu. Kita, perbuatan kita akan kita sandarkan kepada apa yang kita yakini. Dan yang kita yakini ini mesti pahamnya benar. Kalau pahamnya salah, maka keyakinannya pun salah. Gitu. Maka paham itu menjadi satu perhatian besar di dalam tarbiyah sufiyah itu. Paham. Kami sering dengar ketika orang sufi mengomentari, orang-orang alim bicara, lalu kemudian ada kesalahan, dia komentarnya bukan dia tidak alim, tidak paham. Ya, itu bahasa orang-orang dulu juga seperti itu, dia tak paham. Ya. Itunya orang mengata kepada ulama, artinya orang yang berilmu tak paham. Ya. Seperti orang awam paham hakikat, ya, orang alim tak paham hakikat, maka ya, kita mengatakan oh dia tak paham, bukan tak alim, karena kalau alim dia berilmu. Nah, jika imannya benar, maka tumbuh cinta tuh. Ya. Iman itu menumbuhkan cinta. Nah, cinta itu nanti menumbuhkan satu kepekaan, kesadaran. Nah, itu diantara lain kewaraan. Wa'i. Wa'i itu kesadaran ya, tapi lebih diartikan kepekaan yang sangat sensitif. Gitu. Seperti katakanlah orang, kita punya rumah nih, ya ada, kita merasakan ada yang kotor di mana, ada bau kan gitu kan. Gitu. Tapi kalau yang terpeka mungkin, ya, gitu. Termasuk peka terhadap kemunduran Islam ini sebetulnya di sebelah mana yang runtuh gitu. Ya. Orang ramai sibuk ya, memperbaiki sesuatu yang tak runtuh pun karena tak peka. Itu sibuk di sini, tak ada apa-apa yang rusak, malah dia merusak yang sesuatu yang sedang baik, yang tengah baik. Karena tidak peka apa yang dia perlu buat sebetulnya. Kita naik kereta itu kan, kenapa laju tak melanggar itu kan, karena kita punya wa'i, punya kepekaan untuk bersebati dengan suasana, keadaan seluruh bagian kereta dimanapun. Gitu. Saya melatih kepekaan kereta itu dimundur. Misalnya dari sini pergi ke sana ini dululah ya dulu. Keluar ke sana itu, ke sana saya tak pergi ke sana, jadi mundur gitu. Kecepatannya mungkin lebih cepat daripada ke depan. Satu injak minyak
sampai di sana set terus pergi ke sana. Sering melanggar awal-awal, tapi kan kepekaan kan terus sampai jadi macam atraksi lah. Gitu. Tengok, nah itu kan peka tuh. Kita ukur ada apa di sana. Zeng sampai. Jadi dia tahu itu peka tuh. Nah kita dengan keluarga kan, dengan istri itu kan, itu peka kita ngerti. Oh, istri ini minta suami jangan kawin lagi nih, atau suruh kawin lagi. Artinya yang kita paham tanpa ada komunikasi itu kan, dan disitulah warok muncul dari kepekaan. Jadi di atas cinta. Ya. Kita kalau cinta sangat kita pelihara yang kecil-kecil itu agar tidak timbul ya, masalah itu kan peka. Dan kita merasa ya, yang akan timbul di mana nih, merasa. Kalau tak cinta, tak pikir benda-benda yang kecil itu. Ya, cakap pun secakap-cakapnya. Orang jaga cakap, jaga waktu, jaga perasaan itu kan timbul dari warok. Ya, itulah yang menghalangi dia daripada maksiat kepada Allah. Maka orang punya ilmu tidak akan bijaksana kalau tidak ada warok. Gitu. Orang punya ilmu, dia tahu berat ketak orang tuh mampu tak melakukan diucap semua. Ya, tapi ketika ada warok, dimudahkan untuk orang. Tapi untuk dia tetap berat. Dia beratkan untuk dia. Itu nadam dan warok inilah antara lain agar seseorang bisa berjamak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala radhiyallahu anhu la syai'a yukhjiluka yaumal qiyamah la syai'a yukhjiluka yaumal qiyamah mislu dirhamin anfaqtahu fi haramin. Tidak ada sesuatu yang mempermalukanmu di hari kiamat seperti dirham yang kamu belanjakan untuk haram. Kita ada harta, kita belanjakan untuk haram, itu yang Allah tanya dan mempermalukan kita pertanyaan itu di akhirat. Laisa sya'nu fi man yurafiqu bika idza wafaqtahu bal sya'nu fi man yurafiqu bika idza khalaftahu. Ya. Asya'an di sini artinya bukan apa di situ diartikan itu? Apa? Perkiraan. Bukan ya. Karena perkiraan itu pada seorang hamba yang berlemah lembut denganmu ketika engkau pendapat. Sya'an di sini yani amrun azim gitu artinya. Ya. Atau yang menjadi masalah, katakan gitu. Yang jadi masalah besar yang perlu diperhatikan, yang perlu diberikan sya'an itu kan perkara ya. Sya'an itu perkara. Gitu. Kita kan sering bilang, wah ini jadi perkara nggak nih? Oh bukan, perkaranya bukan di sini, perkaranya gitu. Tergantung apa perkara itu. Tapi dengan kata perkara, dengan siak konteks bicara dia tahu gitu. Ini perkara buruk, perkara baik, perkara besar, perkara tidak besar, gitu. Atau persoalan dalam bahasa orang Indonesia persoalan, karena persoalan di Indonesia bukan pertanyaan, tapi perkara begitu. Isu ya. Maka perkara yang besar itu bukan pada orang yang menemanimu ya, ketika kamu
setuju kepadanya, tetapi perkara yang besar itu pada orang yang menemanimu ketika engkau berselisih kepadanya. Di sini kan bicara teman. Jadi teman yang agung, teman yang besar, teman yang mulia, katakan begitu. Itu adalah teman yang apabila kamu berselisih, dia tetap berteman kepadamu. Ya. Atau di sini boleh yurafiq itu lemah lembut, ya, tapi maksudnya di sini adalah tetap berteman, ya. Yurafiqu bik. Ya. Di situ apa artinya? Ya, berlemah lembut. Jadi orang yang terus bersahabat, berkawan denganmu, ya kenapa murafaqah itu kan menyertai. Nah, diartikan lembut itu sifat orang yang selalu menyertai kan lembut. Allah kan disebut ar-rafiqul a'la, gitu. Ya. Hatta lembaran aja nih seperti sebuah lembaran satu bundle, maka ada satu lembar, 2-3 lembar yang ditambah seperti caratannya atau apa begitu, maka itu dalam bahasa Arabnya wabi murafaqati, gitu, murafaqah, ya, yang menyertai. Cuman kinayahnya itu adalah lembut, makna jauhnya, makna dekatnya adalah menyertai. Ya. Yang perlu diperhatikan itu bukan orang yang terus berkawan kepadamu, menyertaimu ketika kamu berselisih, bersepakat, bersetuju. Tetapi ya, yang menjadi perhatian besar itu adalah orang yang menemanimu, menyertaimu ketika kamu menyelisihi dia. Ya. Jadi rafiq itu adalah meskipun berselisih tetap dia jadi rafiq. Gitu. Kalau ketika bersepakat, ya, dia terus menyertai engkau, itu ya bukan rafiq, bukan rafiq. Terkadang orang bercerai karena gara-gara berselisih. Padahal perselisihannya sedikit. Bertahun-tahun banyak perkara yang samanya, yang cocoknya kan. Tapi satu aja itu hilang yang lain itu. Jadi asya'an bukan di situ, tapi asya'an justru ketika mukhalafah. Macam saudara kan, saudara. Ya. Sedikit saja salah itu besar. Itu. Kalau baiknya dilupakan karena dianggapnya ya kalau baik ya kan saudara, jadi tidak ada harganya gitu. Kalau buruk harganya jadi besar. Ya. Nah mungkin pendidikan kita itu kepada anak itu ya kepada saudara itu ya, kepada saudara. Ya, bagaimana agar saya punya keluarga besar itu dari 4 nenek, tapi lupa kalau nenek dia lain dengan kita, macam satu gitu. Saya sering ya mensyukuri begitu, berarti saya punya atau itu kebaikan hatinya itu ya telah merangkul semua anak cucunya.
perselisihan banyak, ya. Tapi ketika duduk, ya, saling menghormati, saling sampai lupa kalau nenek kita lain. Padahal bukan nenek, cucu buyut pun sudah, ya, lain. Baru terasa, ini artinya saya sharing aja ya. Baru terasa ketika saya buat satu kumpulan masing-masing nenek. Baru ada kumpulan satu nenek gitu. Seketika saya nak bikin, banyak yang menolak. Ini untuk apa nih? Ya. Untuk apa dikumpulkan masing-masing nenek? Untuk memecah belah, katanya gitu. Saya dikritik begitu bukannya marah, bangga. Allah, kuatnya persatuan itu. Ya. Saya terus berpikir, bagaimana atau saya buatnya gitu. Artinya kalau saya hadir di situ kan saya nak belajar kan. Gitu. Kalau saya ada 4 istri kan, waduh, gimana cara? Anak tuh. Ya. Berarti kasih sayang, doa, ya, hudurnya hati seorang itu dia akan mampu merangkul jiwa-jiwa. Saya nak buat satu grup-grup gitu. Karena satu nenek pun ada aja perselisihan. Maksud saya nak selesaikan perselisihan itu jadi melalui kedekatan. Itu menolak awalnya lah. Menolak. Setelah dijelaskan baru. Ya pendekatannya dengan ya karena kesibukan atau kita ngaji ya. Saya bikin supaya kalian ada ngaji satu keluarga guru-guru. Oh ya. Ya, meskipun ketika ngaji akhirnya saya juga yang ngaji semua. Nah, rafiq ya, itu adalah bagaimana ketika mukhalafah baru dia seorang yang rafiq, dan enggak ada yang selalu menyertai kita kecuali Allah. Itu dikatakan ar-rafiqul a'la. Maka saya ada orang bertanya, apakah seorang sufi itu memelihara burung, memelihara ayam? Kan kalau ikan memang dimasukkan dalam air, dunianya kan letak di akuarium, tapi kalau ayam kan malah dikurung, dunianya jadi dibatasi. Ya, ada orang bertanya begitu, maka saya teringat ungkapan orang-orang sufi bahwa ketika dia nak memelihara burung, memelihara binatang, nak mengurung katakan, rupanya ada yang dia ambil manfaatnya dari seperti ayam atau burung dara. Burung dara itu burung apa? Merpati ya. Yang di depan Masjidil Haram itu banyak-banyak burung itu. Merpati ya. Iya. Kata saya ada burung-burung merpati atau ayam. Karena mereka mengatakan bahwa dua hewan ini adalah mengingatkan dia kepada Allah. Jadi kalau dia melakukan itu karena ada tujuannya kepada Allah itu. Pagi-pagi kan ayam itu sudah lebih dulu bangun kan. Terus berbunyi. Bunyinya kan kukuruyuk, tapi di telinga orang sufi itu uzkurullah katanya begitu. Jadi terus astaghfirullah Allah. La ilaha. Gitu. Nah, ketika burung merpati itu kan berbunyi geruk, itu dia bilang ya Rafiq urfuk gitu. Jadi dia selalu ingat Rafiqul A'la yang memang hanya Allah lah yang menyertai kita meskipun kita menyalahi ya, setiap hari tuh. Ya kita salat tidak khusyuk kan menyalahi itu. Tapi tetap saja ya Rafiq urfuk, ya Rafiq urfuk. Itu Ar-Rafiqul A'la. Wa mimma yukhafu 'alaika muwalatu dzunubi liyastadrijuka fiha wa yamna'uka minat taubati fiha Allah. Yang dikhawatirkan ke atasmu adalah terus-menerus berdosa. Sehingga
Allah akan menjatuhkanmu di dalam dosa itu. Yastadrij. Jadi istidraj. Jadi di atas itu, siapa yang kita mukhalafah tetapi tetap menyertai kita? Allah saja. Dan orang-orang yang memang ya dalam tanda kutip yang punya Allah kan gitu. Yang dia mengaku anallah. Dalam tanda kutip adalah orang-orang yang berakhlak. Ya Rafiq. Nah, karena jika tidak, ya, maka kita selain Allah akan ditinggalkan. Nah, itu untuk mendapatkan inayah itu. Ya. Nah, ini istidraj adalah apabila kita melakukan dosa terus-menerus, tapi kita tidak merasa bahwa itu adalah apa? Kita sudah jauh dari bertobat, sudah tak dapat bertobat, bahkan sudah tidak merasa perlu bertobat lah. Dia berbuat saja, tak perlu merasa bertobat. Gitu. Karena mungkin dia melakukan kebaikan, masih sholat lagi, masih hadir mengaji lagi, masih, tapi dia terus, ya. Sehingga dia tidak merasa bahwa dia tidak bertobat dari dosa-dosanya, seolah-olah tidak berdosa, seolah-olah dia dekat dengan Allah, seolah-olah dia dalam hidayah, padahal jauh dan terusir dari Allah. Gitu. Itu istidraj maksudnya. Istidraj itu orang kan, istidraj itu kan dari kata daraja. Daraja itu kan naik. Ya. Orang kalau jatuh dari sini ke situ, ya jatuh dari tempat tertentu, jatuh, udah. Tapi kalau istidraj itu, nah itu kan jatuhnya itu apa? Terhempas. Jadi kalau jatuh begitu aja oke, tapi kalau kita dia, nah ini kan daraj, ini naik. Nah, sehingga kenapa kita jadi merasa tidak berdosa, padahal terus berdosa, seolah-olah naik terus. Mengaji paham, oke paham, ibadah oke ibadah, tapi dosa terus. Ya. Lagi kalau cakap sudah istighfar pun, ya itu lagi kacau. Ya. Dia bukan sekedar merendahkan dosa kalau begitu, merendahkan Allah yang Maha Agung, yang dia berdosa kepada yang Maha Agung itu. Seperti beginilah suami kan, kalau melakukan penyelewengan gitu, kan takutnya kepada istri, kepada orangnya gitu, bukan kepada dosanya kan gitu. Maka dia sembunyi itu karena supaya jangan takut, jangan nampak istri kan gitu. Dosanya tak takut gitu. Nah, seperti itulah seorang yang yang beriman kuat kepada Allah, takutnya kepada Allah. Ketika dia berdosa itu takutnya kepada Allah. Nah, karena tidak dapat bersembunyi dari Allah, dari istri boleh bersembunyi. Ya, karena tidak dapat bersembunyi dari Allah, maka ya, dia jadi terhalang untuk maksiat. Nah, ini istidraj ini, dia terus berdosa. Ya. Dan terus beribadah terus. Nah, ini istidraj. Paham ya? Itu istidraj. Artinya dia sama sekali tidak takut kepada Allah. Ya. Takutnya kepada dosa, karena kalau orang tahu dia dosa, maka jatuhlah namanya. Jadi kepada orang takutnya. Maka dia bersembunyi dari orang. Dari Allah tak terpikir, padahal ya, tidak dapat bersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa yamna'uka minat taubah fiha. Nah, inilah yang melarangmu mualatul dzunub ini, terus-menerus berdosa ini itu melarang, mencegah dia dari taubat. Qala ta'ala sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan jatuhkan ya, mereka itu di mana mereka tidak sadar, tidak merasa. Ya, padahal jauh dari Allah. Ya. Mungkin kita disebut imam, disebut ustadz, disebut tuan guru, istidraj. Karena dia tidak merasa. In kana ma'ak inayatun minhu nafa'akal qalil. Allah. Wa in lam yakun ma'aka inayah lan yanfa'ukal katsir. Kalau ada inayah dari Allah, meskipun sedikit, itu ibadah itu bermanfaat kepadamu. Tapi kalau tidak ada inayah, meskipun ibadah itu banyak, tak ada manfaat. Ini antara inayah dan istidraj. Jadi seolah-olah Imam Ibn Atha'illah, ya, inayah inilah yang menolong kita dari istidraj. Ya. Inayah ini dalam tasawuf sudah jadi istilah ya. Jadi ada monopoli istilah tuh. Karena ini bidang, satu bidang, maka apa yang tergeletak di situ maknanya mana bidang itu. Satu huruf, satu apa. Kecuali kita bicara tentang umum, apapun inayah. Tapi ketika orang sufi bicara inayah, adalah rohani. Ya. Tasawuf kan yang bicara rohani, maka jangan pergi kemana-mana. Bicara rezeki bukan rezeki apa-apa. Bicara anugerah ya, adalah anugerah rohani. Inayah juga inayah rohani. Ya. Kan ketika kita salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan kita minta inayah itu. Inayah itu kan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Nasta'in yakni natlubul inayah. Isti'anah itu meminta inayah. Inayah inilah yang membuat dia beribadah. Ya, inayah inilah yang membuat dia menjauhi larangan Allah. Inayah ya berupa sifat-sifat mulia ke dalam rohani. Katakanlah bahwa orang yang bertarekat itu sebetulnya nak mendapat inayah. Ya. Kita ditolong oleh Allah. Ibadah khusyuk itu Allah yang tolong kita. Ya. Berbuat ini ikhlas, itulah ditolong. Kalau tak ditolong, kalau tidak ada inayah. Bahkan istidraj. Amal banyak, malah istidraj. Karena tidak ada inayah. Dia melakukannya tidak khusyuk, tidak ikhlas, tidak ridha, tidak sabar, tidak. Ya. Orang musibah. Ya, musibah dari Allah. Orang yang menjadi sebab pembawa musibah pun, kalau kita serang dia melawan. Iyalah, membela. Karena dia pun punya kepentingan sendiri yang kita anggap menyakiti kita. Dan itu takdir semuanya. Qada dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika seseorang mendapat inayah, maka pertolongan dari Allah, maka dia selamat gitu. Dari sesuatu yang dia menyangka dari selain Allah. Padahal kan tidak ada selain Allah. Selain itu tidak ada. Gitu. Nah, orang yang mendapat inayah, orang yang selamat dari selain Allah. Jadi ketika terjadi sesuatu, dia tidak terusik oleh sesuatu itu. Karena sesuatu wujudnya adalah wujud Allah. Wujud. Nah, maka meskipun qalil ketika ada inayah, ya, maka
yanfa, bermanfaat. Meskipun banyak, kalau tidak ada inayah. Gimana orang misalnya ada ilmu, orang beramal, tapi terus berdosa, kan tak ada inayah itu. Tak ada khauf, takut kepada Allah, kan itu. Jika Allah tolong, dikasih khauf. Oh, rasa ada khauf. Ya, yang dirasa oleh mereka katanya ya seperti di sayat-sayat sembilu. Ketika dia maksiat itu seperti di sayat-sayat sembilu. Rasa takut itu. Gitu. Nah, itu kan inayah Allah. Menarik. Lau kushifa ankal hijabu la ra'aita kulla syai'in natiqan musabbihan lillahi ta'ala. Jika Allah singkapkan hijab, ya, niscaya engkau akan melihat segala sesuatu itu mengucapkan tasbih, natiqan, berkata musabihan, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Walakinnan naqsa fik, masalahnya yang kurang, tetapi yang kurang itu ada dalam dirimu. Wal hijabu mink, dan hijab itu darimu. Ya. Nah, semua bertasbih, semua tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibn Arabi membuat satu ilustrasi begini. Dia melihat alam semesta adalah juz'iyat. Apa juz'iyat itu? Serpihan kecil, ya, yang ada dalam tubuh dia. Gitu. Dan semuanya satu sama lain, kata beliau, tidak merasakan dia ada. Ya. Batu saja, pokok ini saja, binatang itu saja, yang kecil, yang besar kan. Juzuk yang kecil-kecil alam. Zarrah min zarratil kaun atau mukawwanat gitu. Dia dirinya tidak merasa ada dan tidak merasakan ada yang lain di sisinya. Jadi terganggu, terusik. Itu sebab dia tasbih saja kepada Allah. Jadi kalau ada sesuatu apapun yang dilakukannya adalah tidak ada kepentingan, katakan, oleh alam semesta itu, memang dia gerak seperti itu. Dan itulah tasbih dia. Tasbih dia. Nah, lalu Ibnu Arabi mengatakan tubuh pun kita ini satu persatu tasbih. Tapi karena seluruh jirim, seluruh juzuk dari alam semesta ini semua ada pada kita, sehingga kita timbul merasa ada. Ya, timbul merasa ada. Dan itulah kita tidak dapat menyaksikan di luar diri kita, di dalam diri kita. Ya. Bahwa semuanya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita terlalu merasa ada. Dan itulah hijabnya. Itulah yang dikatakan anak sufik wal hijabu mink. Ma aktsara ihtirazika ala badanik wa ma arkhasa dinaka alaik. Law qila laka hadha ta'amu masmumun lam tana'ta minhu. Thumma law halafa laka bit-talaq annahu laysa bimasmum la tawaqqafta anhu. Bal law ghasalta al-wi'a alladhi huwa fihi miraran la nafarat nafsuk minhu. Falima la takunu kadzalika fi dinik. Alangkah kamu menjauhi ke atas badanmu. Ya, alangkah kamu memelihara badanmu, maksudnya. Ya, betul itu, memelihara. Oke. Ya, sungguh kamu sangat memelihara badanmu begitu. Dan sungguh sangat murah agamamu.
Ya. Tapi badan kita mahal sangat. Tapi agama murah sangat. Kalau dikatakan kepadamu ini makanan penuh racun, pasti kamu tidak akan memakannya. Lam tanak, kamu akan mencegah dirimu untuk kepada makanan itu, karena ada racun. Kemudian kalau lau halafa laka bitalaq annahu laysa bimasmum, kalau bersumpah kepadamu dengan talak, bitalaq, bukan talak ini, bitalaq, kalau bersumpah kepadamu dengan kata-kata yang terang, talak itu kata-kata yang terang, itu apa itu? Bukan. Talak itu artinya talaqah, kata-kata yang jelas. Jika bersumpah kepadamu dengan kata-kata yang jelas bahwa itu tidak diracuni, pun masih tetap kamu menahan dirimu untuk memakan. Artinya begitu sangat memelihara kepada badan tuh. Orang dah bersumpah terang-terang pun, kalau itu ya, tetap ya. Karena kalau ini talak istri misalnya yang meracuni, itu mestinya lau halafat. Laki saya tadinya mengartikan ini talak nih. Mungkin istri nak bagi makan, sumpah bang ini tak diracun, itu pun masih kita takut. Ya, tapi ya, kenapa ada istri meracuni? Ya. Anda memadui bukan meracuni. Ini halaf bitalaqah yani. Kamu masih tetap tawakuf itu tetap masih berhati-hati untuk memakan. Bahkan kalau kamu cuci itu tempat yang di situ ada racun berkali-kali, tetap diri kita masih enggan ada, bahasa enggan ada. Ya. Lana farat nafsuk, enggan dirimu itu kepada makanan itu. Sudah dibasuh pun karena itu ada racun, ya, mungkin dibuang wadahnya pun, wi'anya pun. Falimala takunu kadzalika fi dinik, kenapa tidak kamu seperti itu dalam urusan agamamu? Ya. Tak cukup meninggalkan, tak cukup taubat, tapi terus. Wa kam lillahi alaik min ayadin, berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepadamu, aksar diberikan oleh ibumu tuh. Ya, Allah memberikan ayadin, nikmat-nikmat kepada kita lebih. Innaha idza akhadzatka wa anta saghirun talbasuka ahsanal malabis takhla'a alaik thiyaban akhar fil waqti. Ibumu, ya, innaha ibumu itu ketika mengambilmu waktu kecil, ya, lalu dia memakaikan pakaian kamu yang bagus-bagus. Ketika kamu mengotori baju itu, dibuka oleh ibu itu, diganti dengan pakaian lain pada waktu itu juga. Wa anta ta'ti ilal mamlakatin muzayyanatin laisa fiha mawdi'u shibrin illa wa yuslih wa yasluh lisujud alaihi takshif saubuk wa tuwassikhahu bil ma'siyah hakadha fi'lu. Tetapi kita engkau datang kepada satu kerajaan, ya, satu mamlakah yang muzayyana, yang dihiasi dengan hiasan yang muzayyana, ya, yang tidak ada di dalamnya satu jengkal pun kecuali patut untuk bersujud kepadanya. Maka kamu akan tersingkap, dia akan melihat bajumu dan kamu kotori dengan maksiat. Itulah perbuatan kita. Kita ini berada di dunia ini adalah berada di kerajaan Allah.
yang penuh hiasan semua. Di dunia ini kan Allah hias. Ya, ada bukit, ada bandar, ada lautan, ada ya, dan di mana dunia ini dimanapun itu tempat ibadah kepada Allah. Ya, dikatakan ini ardullah. Ya, sholat dimanapun boleh karena ini ardullah. Artinya bahwa bumi ini memang tempat sujud kepada Allah. Tetapi kamu artinya membuka bajumu, menampakkan bajumu dan kamu kotori dengan maksiat. Ya. Kalau umpama istana, kita masuk ke istana dan raja itu ada nampak, ya, kita mengotorinya dengan melakukan maksiat kepada raja itu. Tajalla alaikal mahasin fataj'alu fiha ma yuqaddiruha minal ma'siyah. Itu artinya itulah perbuatan kita seperti itu. Ya. Ibu kita yang tadi melakukan mengganti pakaian kalau kotor dan seterusnya, dan Allah lebih dari itu. Dan kita sudah ada di mamlaka Allah ini, tapi ternyata kita mengotori baju kita, ya, dengan maksiat. Ya. Baju itu takwa, ya, takwa kita dengan Allah. Allah mentajalikan kepadamu berbagai kebaikan, tetapi kamu jadikan kebaikan-kebaikan itu sesuatu yang dikotori oleh maksiat. Dikasih tubuh sehat, dikasih waktu luang, dikasih agama, dikasih semua yang diberikan oleh Allah, kita gunakan untuk maksiat. Ya. Ibu hanya memakaikan, menyuci, sudah. Ya. Tapi Allah lebih dari itu. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu, laisa kullu man sahibal akabir ihtada bi suhbatihim, fala taj'al suhbatal masyayikh illatan fi amnik. Allah. Faman ightarra billahi faqad asah, li'annaka aminat uqubatuh, li'annaka aminat uqubatuh. Kama yaqulul jahil sahibtu sayyidi fulanan wa ra'aitu sayyidi fulanan wa yad'una da'awa kullaha kadhibah batilah bal kana yanbaghi lahum an tazidahum suhbatul masyayikh khaufan wa wajila faqad sahibas sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanu aktsarun nasi wajilan wa makhafatan. Tidaklah setiap orang yang bersuhbah kepada para wali dia dapat berjalan dalam hidayah, artinya dengan sebab bersuhbah kepada mereka. Maka janganlah kamu jadikan suhbah kepada masyayikh itu alasan untuk kamu aman dari Allah. Nah. Ya memang orang ulama-ulama kita dulu mengajak orang ke tarekat seolah-olah mengajak ke perahu kan, agar dia selamat dari ombak kehidupan itu. Justru bertarekat itu agar mempunyai sifat wa'i tadi itu, sehingga dia tidak merasa aman dari Allah, ya, tetapi aman dari selain Allah. Ya, para awliya itu kan aman dari selain Allah. Jadi orang menghinanya, mencacinya sepedih apa, sekuat apapun, dia tak ada urusan dengan orang itu, gitu. Itu kan aman namanya. Tapi yang dia takut Allah. Maka ada nasihat. Jika secara syariat kamu betul, secara hakikat kamu betul, hakikatnya bahwa kamu melakukan karena Allah. Ya, adapun ya, orang
mengata ini, menghina itu, maka hendaklah artinya kamu tidak perlu merasa terhina, terasa jatuh, karena ya, orang tidak sesuai dengan emosionalnya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memang secara syariat ada salah dan kita sendiri hati kita tidak betul-betul karena Allah, itu sudah masalah semua. Ya. Kalau juga kita merasa mengaku benar, kacau ya, itu memang sudah nafsu namanya. Ya. Maka orang yang terperdaya dengan Allah itu, maka dia bermaksiat kepada Allah. Dia terpedaya, artinya dia merasa bahwa ya, dia sudah suhbah, dia aman dari Allah. Oh, ya, bahkan dia bermaksiat tuh. Karena kamu merasa aman dari siksanya. Sebagaimana orang yang bodoh berkata, kata Sidi Ibn Athaillah, aku bersumpah kepada Sidi Fulan dan aku melihat pernah berjumpa kepada Sidi Fulan, terus dia mengaku dusta. Ya, orang dikira tarekat itu berbaiat sudah. Ya. Setiap ada saya tarekat, dia ambil baiat. Nah, terus dihimpun. Wah, saya punya 10 tarekat. Ya, padahal punya 10 baiat. Punya 10 riwayat. Ya, kulluha kadzibah batilah. Ya. Padahal guru istilahnya putuh lah kalau kata itu, ya, taraqi lah katakan, itu tidak perlu banyak, gitu, tidak perlu, bukan tidak boleh tapi tidak perlu. Ya. Taraqi. Maka sejak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu menetapkan tazkiyah itu satu, gitu, itu sejak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebelumnya yang satu itu tarqiyah. Ya. Kalau tazkiyah, tasfiyah, orang dulu mengaji pondok pun, istilahnya pondok itu sudah guru muzakki itu, ya. Guru murabbi itu sudah sekaligus. Bahkan sepatutnya mereka itu, ya, mesti yang dia tambahkan suhbah kepada masyayikh itu adalah rasa takut dan rasa malu, khauf wa wajil kepada Allah. Ketika dia bersuhbah kepada syekh yang bertambah rasa takutnya kepada Allah, bukan rasa aman. Nah, jika rasa aman berarti dia magrur, gitu. Magrur bitariqah bil masyayikh, magrur billah. Faqad sahibas sahabat dulu bersuhbah kepada Rasulullah, mereka orang yang paling malu dan takut dengan Rasulullah. Ya. Coba sahabat takutnya. Padahal Abu Jahal itu kan orang yang sangat memusuhi Nabi. Tapi para sahabat itu tidak pernah mengucapkan penghinaan kepada Abu Jahal karena takut menyakiti Nabi kalau itu pamannya. Gitu. Sampai ketika baca tabat yada aja kalau ada Nabi, tabat yada Abi Lahab maksudnya. Tabat yada Abi Lahab itu Abi Lahabnya diperlahankan supaya jangan menyakiti hati Nabi. Bagaimanapun itu saudaranya. Ya, sampai seperti itu. Tapi tidak berarti Abu Lahab meminta dihormati supaya kamu jangan menyakiti Nabi, gitu. Ya, tetapi sahabat ketika tabat tiada ma'aghdan diperlahankan, karena kan ditanya kenapa diperlahankan? Ya,
Aku takut menyakiti hati Nabi, karena itu pamannya. Ya. Sampai seperti itu. Wa rubbama kana al-ghina daf'an wal faqr jam'an. Allah. Betul nggak itu daf'an itu? Ada. Li'anna al-faqata tuhawwijuka atau tahwujuka an tatadarra'a ila Allah. Wafaqatan tajma'uka 'ala Allah, wafaqatun tajma'uka 'ala Allah khairun min ghinan yaqta'uka anhu. Boleh jadi kekayaan itu menolakmu, menjauhkanmu, ya. Dan fakir menyatukanmu. Orang dikasih kaya malah jauh dari Allah. Tapi ketika dikasih miskin baru teriak, ya Allah, itu kan jamak. Karena faqah membuat kamu perlu untuk tunduk kepada Allah. Karena kepapaan, kemiskinan membuat kamu perlu tunduk kepada Allah. Nah, maka satu kepapaan yang menghimpunmu kepada Allah itu lebih baik daripada kaya yang memutuskanmu dari Allah, yang menjauhkanmu dari Allah. Jadi kalau kita jawab lebih baik kalau bersyukur kaya juga gitu. Tapi tetap rupanya orang kaya yang bersyukur ya, masih tetap ketika masuk surga katanya lebih dulu orang miskin yang bersabar, yang qanaah, ya, jaraknya 500 tahun. Ini bukan sekedar ini menghibur orang-orang miskin. Ya, agama bukan hiburan ya. Itu sebab pada fenomena kehidupan salaf dulu itu ada orang-orang kaya membuang hartanya. Ya, artinya yang lebih itu ya. Ingin apa? Ingin masuk surga lebih dulu. Kalau miskin tidak sabar ya lebih baik kaya bersyukur, itu baru betul. Jika miskin dia qanaah bersabar, maka kenapa? Karena ini tadi membuat dia selalu perlu kepada Allah. Jadi jamaknya itu lebih banyak, takutnya lebih banyak. Karena intinya ini kan berbicara tentang intinya itu fil khauf minallah gitu. Bukan persoalan dia berapa banyak bersuhbah kepada guru. Nah, sekarang orang-orang sufi itu untuk meyakinkan bahwa dia sufi banget itu selalu menyebut saya ngambil tarekat ini. Padahal intinya bukan di situ. Intinya adalah fil khauf. Ya. Dan tadarruk kepada Allah. Kan orang takut mesti tunduk kepada Allah. Kesusahan, kesedihan, kepapaan itu banyak membawa tadarruk. Kan kalau kita kepada orang kan enggak. Orang yang banyak memberi kepada kita itu yang membuat kita takut dan tadarruk kepada dia. Gitu. Tapi kepada Allah justru tidak. Ketika Allah sakiti katakan, Allah kasih musibah itu yang tadarruk. Ketika diberi malah lupa. Itu maka orang-orang yang bicara dengan kebijaksanaan yang mengatakan bahwa kesenangan ini musibah yang lebih besar daripada kesusahan. Kita nak musibah itu sebanyak-banyaknya tuh. Ya. Ya, nak musibah itu sebanyak-banyaknya tuh. Nak senang, nak Artinya bahwa orang
silakan fil ghina, fil faqar, tapi khauf kepada Allah itu yang penting. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama amarta, kama umirta an tu'rida anil ma'siyah, umirta an tu'rida amman asa. Sebagaimana kamu diperintah untuk berpaling dari maksiat, kamu pun diperintah untuk berpaling dari orang yang bermaksiat. Wa tad'u lahu fil ghaibah, dan mendoa fil ghaibati, dan mendoakan mereka di belakangnya, artinya di ketika tidak adanya. Kita diperintah untuk menjauhi maksiat dan menjauhi orang yang bermaksiat, dan kita doakan dari jauh. Ya. Itu yang mesti kita lakukan. Wan nasul yauma 'alal aqsi, dan orang sekarang sebaliknya. Ada orang maksiat, bukan tad'u lahu, tad'u alaih. Ya, mampus loh. Gitu. Itu dia melakukan maksiat namanya. Wa ma asa an yanfa'aka saumuk aw salatuku anta taqa'u fi irdi akhikal muslim. Dan boleh jadi ya, puasamu, salatmu tidak memberikan manfaat kepadamu. Dan sedangkan engkau jatuh atau taqa'u itu mencaci, menyakiti, waqa'a itu menyebut-nyebut ya. Menyebut-nyebut atau menyakitilah, mencederai. Ird akhik, maru'ah saudaramu yang muslim. Ya. Waqa'a kan jatuh, tapi ketika berkaitan dengan nama baik orang, muru'ah orang, itu waqa'a maknanya menyakiti. Apakah dengan menghibah atau dengan mencaci, itu. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharilah iman kamu dengan perkataan la ilaha illallah. Ya. Padalla dalika ala annahu yahsulu lahu ghubarul ma'siyah wa dansul mukhalafah. Wa ma kullu ghisyin yutahhiruhul ma' bal rubba ghisyin la yutahhiruhu illa an-nar kadzahabi idza kana fihi al-ghish. Allah. Rasulullah kan disuruh memperbarui iman dengan perkataan la ilaha illallah. Jadi perkataan ini Nabi suruh diucapkan itu karena agar dia mendengar sendiri bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tadi kan dikatakan, salatmu, puasa kamu mungkin tidak bermanfaat. Ini manfaat kepada rohani ya, kepada rohani. Ya. Sedangkan engkau menyakiti muru'ah orang lain, saudaramu. Maka disuruh perbaiki iman kita tuh. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa telah terjadi padanya debu maksiat dan kotoran mukhalafah kepada Allah. Tidak semua ghish dibasuh oleh air, disucikan oleh air. Ya. Banyak ghish yang hanya disucikan oleh api. Ghish itu artinya kotoran lah. Seperti emas. Ketika ada di dalam emas itu ghish. Kan emas itu kalau masih bersatu dengan yang bukan emas, tanah kan mesti dilebur. Ketika dilebur baru emas aslinya keluar tuh. Nah, seluruh musibah, seluruh itu ya, sedang dicuci. Kalau tidak di sini ya di neraka. Maka orang sufi bicara neraka itu sakit itu karena kita jauh dari Allah. Karena itu kita menyalahi ya,
Allah karena kita nak dibasuh. Jadi bukan Allah jadi tanpa ada kasih sayang begitu, tidak. Tetap. Ya. Seorang gangster ya. Saya pernah dengar cerita di Jakarta tuh. Dia gangster. Tapi dengan ayahnya takut karena ayahnya tuh. Ya. Kadang-kadang ayahnya tuh cari dipukuli dengan kayu, dengan tangan. Ya. Dan anak itu sedih, menangis. Kan sering ditertawakan akhirnya. Kamu tahu tak? Pukulan ayah itu sakit sekali. Padahal dia begaduh, pedang apa, tak sakit. Gitu. Tapi ketika yang memukul itu adalah orang yang dia kasihi, orang yang mengasihi, sakit. Gitu. Ya. Orang Sufi sering membuat ilustrasi Allah itu menyiksa itu dengan kasih sayang. Makanya saya ambil contoh itu. Seperti itu. Anak tuh kalau dimarah emaknya itu marahnya bukan main. Kalau dimarah orang dia diam. Gitu. Kenapa? Karena yang diharapkan dari emaknya itu kan kasih sayang aja. Padahal kalau emaknya marah juga kasih sayang. Nah, tapi karena ada kasih sayang itu jadi terasa sakit. Gitu. Jadi sakit itulah, dosa kita itulah kepada Allah itu yang membuat kita sakit. Akhirnya mereka menceritakan kalau orang-orang kafir ya tak sakit karena tak ada kasih sayang rohimiyah itu. Gitu. Ya. Panjanglah pasal tentang keabadian neraka, sakitnya neraka. Itu pembahasan perlu kumpulkan ayat-ayat Al-Quran, hadis dan gitu, bukan ya, dipahami secara kalimat demi kalimat. Ya, ketika membahas tentang keabadian neraka dan sakitnya neraka, ya, ulama tuntas membahas itu. Hatta Imam Ibn Taimiyah pun membahas tentang itu. Ghis ini yang palsu kan, ghis ini palsu. Yang buruk, yang palsu. Begitu juga orang maksiat, bakadzalikal usatu. Begitu juga ahli maksiat min hadhil umma la yasluh lahuna lidukhulil jannah hatta tutahiruhumun nar. Begitu juga umat ini, dari orang yang maksiat dari umat ini tidak patut masuk surga sebelum dicucikan. Jadi disiksa itu untuk dibersihkan. Seperti orang rumah kan, basuh gidir itu kan, kadang-kadang perlu beli alat yang dari besi juga untuk gosok tuh. Apa ini dia tengah marah itu dengan gidir? Kan tidak, karena dia nak bersihkan dengan kasih sayang. Gitu. Jadi orang sufi ketika melihat siksaan, melihat yang menyiksa ini yang maha pengasih. Jadi sakitnya itu bukan karena sakit Allah menyiksanya, tapi dia dosanya. Kalau lihat ayatnya memang Allah muntaqim, iyalah. Ya. Tapi semua itu keluar dari kasih sayang ini yang terkadang ya orang-orang yang sering meletehkan pembahasan orang sufi secara hakiki itu karena dia melihat teks, tidak melihat pembahasan. Sebetulnya ya, bukan karena dia menolak perkataan orang sufi, dia sendiri tidak membaca teliti. Sebetulnya orang-orang non sufi pun kalau ngebahas akan sama hasilnya. Kalau dia bahas secara luas gitu. Ya, bukan 2-3 ayat. Ya. La tahsudu illa abdan qad luffa fi malabisit taqwa. Hada huwal aish. Wa ma atyabu aish wa ma atyaba aishul muhib ma'al habib.
idza lam yattali alaihi raqib. Fa in ahabba an yattali alaihi raqibun fama sadaqa fi hubbihi wa kullu man ahabba an ya'lama ahadun bihalihi faqad khadi'a. Janganlah kamu menghasudi kecuali kepada hamba yang telah dilipatkan pada pakaian takwa. Dibalut, lufa itu dibalut di dalam pakaian takwa. Kalau kita nak hasud, hasudlah hamba yang dibalut dengan pakaian takwa. Artinya hasud dalam arti positif ya. Karena itulah kehidupan. Alangkah indahnya kehidupan orang yang mencinta dan pencinta bersama kekasihnya. Kalau tidak ada seorang yang raqib melihatnya. Raqib itu apa? Diartikan apa di situ? Hah? Memperhatikan raqibnya. Muraqabah, yang mengawasi dia. Kalau tak ada yang mengawasi dia, jika dia suka untuk dilihat oleh seorang pengawas, maka cintanya tidak benar. Setiap orang yang mencintai diketahui oleh seseorang yang lain keadaannya, maka dia khada'. Ya. Karena orang yang kekasih dengan pencinta itu, dia hidupnya eksklusif kan? Ya, eksklusif. Ya. Bercumbu berdua-dua semua. Tidak ada orang lain yang tahu. Nah, ketika ada orang yang ingin dilihat oleh selain dia berdua, maka ya, itu tidak betul cintanya. Ya, orang bercinta kan maunya berdua-dua aja. Wala takun ka'arbabid dunya allazina talaqathumud dunya bal kun minal ladzina talaquha wa fariquha qabla an tufariqahum. Janganlah kamu seperti para ahli dunia yang telah diceraikan oleh dunia, tetapi jadilah kamulah yang menceraikan dunia dan menjauhinya sebelum dunia menjauhkan kamu, menceraikan kamu. Kan banyak orang tobat karena jatuh miskin. Ya, berarti diusir oleh dunia. Ya, kenapa tidak kita yang mengusirnya? Artinya, maka Imam Sayyidina Ali pernah berkata, ya dunya ghirri ghairi, katanya. Wa qad talaqtuka salasa. Kata Sidi Ali bin Abi Thalib. Godalah selainku, aku tak akan tergoda karena engkau sudah aku cerai. Ya. Talak 3. Tak pernah kembali lagi padamu. Famisaluka idza asarta dunya 'alal akhirah kaman kanat lahu zaujatan ihdahuma ajuz kha'inah wal ukhra syabah wafiyah. Allah. Fa idza asarta al ajuzil kha'inah 'ala syabatil wafiyah afala takun ahmaq. Perumpamaanmu ya, ketika kamu mengutamakan dunia atas akhirat, katanya, itu seperti seorang yang mempunyai 2 istri. Yang satu tua, khianat, ya, yang lainnya muda, setia. Maka apabila engkau mengutamakan yang tua dan khianat kepada yang muda dan setia, bukankah itu ahmak? Itu. Ya, ini Bang Jamil nih. Sudah tua pun. Ya, sering di kitab-kitab masyaikh itu perumpamaannya Allah dengan kita itu suami dengan istri. Ya, dan apa-apa ya karena apa yang diterangkan adalah masalah rohani, masalah yang tak nampak. Ya perlu ditunjukkan kepada yang nampak. Yang bersentuhan dengan masalah emosional kan ya masalah ya, hubungan emosional. Orang tua ke anak, anak ke orang tua, suami ke istri, itu kan hubungannya emosional. Bukan hubungan ruhiyah itu.
Ya, hubungannya emosional. Nah, semua itu masalahnya adalah di dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika ada takut kepada Allah, maka dalam kondisi apapun itu akan berguna, akan bermanfaat. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.